Bahasa Dayak Taman Kapuas Hulu dikenal dengan bahasa Banuaka Taman atau Kadak Banuaka Taman. Keberadaan penutur bahasa Dayak Taman ini dapat ditelusuri melalui keberadaan Solangke Malapi Patamuan atau Rumah Betang dan juga Monumen Perdamaian atau Toras. Masing-masing telah memiliki usia kurang lebih dari 50 tahun. Pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 26 sampai 29 Desember, merupakan Gawai Asodari, yakni perayaan 75 tahun Solangke Malapi Patamuan. Sementara itu, tepatnya di halaman depan Solangke Malapi Patamuan terdapat Toras Baibale Polokayu yang merupakan jejak sejarah peradaban penutur bahasa Dayak Taman. Selain itu, beberapa toras juga berdiri kokoh di halaman depan Solangke Malapi Patamuan yang usianya diperkirakan telah melampaui 100 tahun. Saat ini penutur bahasa Dayak Taman tersebar di Kecamatan Putu Sibau Selatan dan Putu Sibau Utara di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Penutur bahasa Dayak Taman bermukim di Sungai Kapuas, Sungai Sibau, dan Sungai Mandalam. Orang taman yang berada di tepi Sungai Kapuas dapat ditemukan di Kampung Sawe, Malapi, Iko Tambe, Sayut, dan Urang Unsa. Orang taman di Sungai Sibau terbagi menjadi 3 pusat pemukiman, yaitu Banua Sio Ilu Utang bagian hilir, Banua Sio Irang bagian hulu, dan juga terdapat di Tanjung Lansa. Sementara itu, yang berada di tepi Sungai Mandalam berada di Ariung Mandalam atau Kampung Semangkok. Diperkirakan saat ini terdapat 5.722 penutur bahasa Dayak Taman. Dan perlu dipahami, bahasa Dayak Taman sendiri seringkali dituturkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bentuk sastra lisan seperti manyombang. Ira suka indu awon, ira suka maun. Kaya manako. Kenapa ada yang dikatakan menyumbang? Kata menyumbang itu adalah meminta, yaitu keselamatan, meminta kesehatan, dan meminta suatu yaitu rezeki. Itu dalam suatu arti dalam suatu menyumbang, bahwa ini adalah meminta keselamatan dan juga permisi kepada hewan tersebut dengan bahasa yang sudah digunakan dari nenek moyang sampai sekarang. Tetapi bahasa itu tidak semuanya mengerti, tidak orang semuanya tahu, tetapi itu hanya tua-tua. Maka hal itu nanti ke depan mungkin kalau kita ini nggak belajar agak susah juga, kukira itu ya. Namanya apa, Kek? Untuk bahasanya tadi itu, sastranya itu. Nah, kalau bahasanya itu menyumbang. Menyumbang, pandung. Pandung. Menyumbang pandung, menyumbang dalam suatu yaitu tadi hewan. Karena kita harus secara permisi ya minta maaf juga kepada hewan tersebut supaya hal itu menjadi keselamatan kepada kita yang gawai tadi. Secara khusus mungkin orang Dayak Taman ya umumnya undangannya aja. Kalau ini tadi yang dipakai ini bahasa Dayak, bahasa Taman dalam versi bahasa dalam Kek ya? Ya, kalau bahasa ini adalah bahasa suku Dayak Taman secara khusus ya. Kalau suku lain tidak mengerti, dia tahu, tetapi ini adalah bahasa mendalam yang secara sastra. Dan juga mungkin secara umum ya, masa anak-anak muda sekarang tidak mengerti apa yang disampaikan mereka. Bahasa dalam Dayak Taman, bahasa sastranya dalam Dayak Taman. Namanya Manyombang. Namanya Manyombang. Ya. Gitu. Ya memang
ini perempuan. Manimangi Pandung perempuan, yang Manyombang juga perempuan. Tapi bisa juga laki-laki kalau tidak ada perempuan yang menguasai bahasa dalam suku Dayak Taman. Makanya saya sering digunakan orang Manyombang, Manimangi, juga Bumbulan. Juga Manyombang orang Nika Adat. Saya sering digunakan orang karena saya pandai menguasai bahasa tutul. Bahasa dalam suku Dayak Taman gitu. Jadi Manimangi, Manyombang itu bahasa Pak ya? Iya. Bahasa dalam. Bahasa dalam. Melalui bahasa dalam. Terus dilakukan sampai sekarang. Iya. Ini dari leluhur kita. Turun menurun. Yang Manyombang dan Manimangi ini turun menurun. Udah sejak lama Pak ya? Iya. Udah dari leluhur. Iya, dari leluhur nih. Dari itulah kita tahu. Kalau tidak dari leluhur, kita tidak bisa mengarang bahasa dalam ini. Kira-kira ini Bapak usianya kan udah lebih dari 50 tahun. Dan 67. 67. Jadi sejak Bapak masih kecil ini sudah Bapak sering dengar? Sering. Saya tidak belajar tapi dalam hati. Dengar orang Manimangi, dengar orang Manyombang, saya tahu, saya ngerti. Dari kecil Pak ya? Iya. Perlu Bapak tambah dikit. Perlu. Jadi sebenarnya Bapak ini kan kalau pertanyaan tadi bisa nggak? Kalau selain perempuan, semuanya bisa. Tergantung dari apa namanya, kita punya talenta, punya bakat. Nah, sebab karena Bapak ini, abang saya ini kan, dia talentanya luar biasa dia. Dia tidak mendengar, cuman dia ada semacam ada turunan dari nenek kakek kami yang diberikan oleh leluhur nenek moyang kami ke abang nih, ke bapak nih. Ya, jadi dia memang hanya dengar aja, tapi semuanya macam kita makan gitu, makan gitu, oke, makan ngambil ini oke. Jadi semuanya udah di sini. Jadi dia tidak ragu-ragu karena dia bagaimanapun abang atau bapak ini adalah pakar dan praktisinya bahasa-bahasa sastra lama. Jadi makanya tadi bisa enggak? Bisa. Sebenarnya laki-laki bisa. Cuman harus memahami bahasa tutur atau bahasa dalam bahasa sastra orang Taman. Itu lebih jelas. Bisa diterjemahkan ini? Enggak bisa. Dilanjutkan ini. Lama itu. Enggak bisa. Satu kata itu sampai maksudnya maknanya, makna dan tujuannya. Ada mana? Kalau coba agak dibesarkan dikit biar kedengaran, bisa. Oke. Nah, Nanda tuh datanya aman. Tali tanang itu umur panjang. Supaya umur panjang tali tanang itu. Patamuana sambungaon wasiyo galaman kuala panti anakan sasuang asika pulungan di kali danang nyawa. Sasuang itu semua yang berkumpul. Sasuang Sikapulung. Semua yang berkumpul di sini supaya panjang umur. Terus menerus ikut undangan menghadiri pesta gawai besar, itu tujuan. Tetap diberikan umur panjang. Tujuannya itu tadi adalah mendoakan supaya mereka pelaksana seperti Bapak Ambrosius Sadau itu kan, diberikan umur yang panjang, kesehatan juga bersama-sama dengan undangan dari semua yang diundang, yang hadir, tadi diberikan kesehatan, umur panjang beserta para yang pelaksana gawai tadi. Itu intinya. Nah itu kalau yang pengertian itu disampaikan kemana, itu yang doa itu bukan disampaikan lagi, didengar oleh leluhur yang digawaikan mereka Sadau ini dengan adik-beradiknya. Jadi orang itu karena sudah dihormati, karena sudah dikasih makan,
Jadi juga dia mengembalikan kesusahan, kesulitan mereka, cucu anaknya itu yang menggawaikan dengan dia, memberi berkat, memberi rezeki berlipat ganda gitu. Jadi itu tujuan menyumbang ini didengar oleh leluhur mereka. Leluhur mereka ini menyampaikan kepada Tuhan supaya mereka yang gawai ini seterusnya bergembira terus, itu tidak berpisah adik-beradiknya dengan segala keponakannya. Jadi sering-sering orang ini nanti Mandala Mariung juga semua yang berkumpul sering-sering nanti lain kali melaksanakan pesta gawai supaya gawai ini tidak putus. Nah itu tujuan maksud penyumbangnya ini. Tidak boleh. Kenapa Pak ya? Tidak boleh dipakai untuk sehari-hari. Sakral Pak ya? Waktu gawai seperti ini baru. Kalau tidak gawai tidak boleh. Tapi boleh juga dipakai waktu orang nikah adat. Juga waktu mendirikan tiang rumah. Kalau orang mendirikan tiang rumah betang, bisa dipakai bahasa ini. Itu. Tapi kata-katanya yang lain, tujuannya yang lain, nggak sama tujuan. Jadi gini pada intinya, bahasa-bahasa sastra lisan tadi ini memang tidak pernah digunakan. Tidak pernah digunakan karena kita sudah ada bahasa ibu, bahasa sehari-hari gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau bisa juga kita gunakan, tapi yang sifatnya agak rahasia. Nah itu bisa, pokoknya yang tidak dimengerti oleh semua orang. Mungkin ada rahasia-rahasia dari orang per orang, antara mungkin aku dengan bapak nih ada rahasia. Mungkin saya bisa gunakan bahasa-bahasa dalam untuk mengelabui tadi itu. Jadi apa sih yang saya bicarakan kan gitu, bisa. Cuman tidak sesering gitu, bisa. Indan matong kamala Indan. Wala na. Na, san sa juan unan? Alapas. Ayaw. Tingkam. Alikan. Alapas ya. Alapas of you. Kuya ka? Pandi yang nilalapas. Pandi. Nga mami nagdadanan. Di na, ingin man nagdadanan. Jadi bahasa ini tidak digunakan dalam sehari-hari intinya Pak ya, hanya dalam ritual-ritual. Kalau begitu dalam bahasa sehari-hari ada bahasa yang digunakan berbeda dari ini Pak ya? Iyalah, pasti ada lah. Bahasa apa namanya? Kalau umpamanya bahasa yang digunakan sehari-hari dikenal dengan umpamanya contohnya gimana dulu? Minta contohnya gimana dulu? Misalnya mari kita makan. Oh, itu. Nah, itu bahasa sehari-hari. Mulai nain makan ki. Kalau kita nyuruh pulang, masih ada yang di luar. Disuruh pulang, mulai nain makan ki. Nah, itu malong. Kalau makan. Malong mangkal berarti memanggil keluarga. Itu bahasa sehari-hari. Makan sehari-hari gitu. Kalau dalam Timang, aruaot kadeng mole nain ni rauman, bonya lung tindoan kau
Maroang mangkanti dadua panyambungan nain panyambungan narapanaon. Itu memanggil supaya pulang makan. Dalam bahasa Timangnya. Dalam yang Timang nih tadi. Bahasa sehari-harinya gitu. Makanya tidak bisa dijelaskan dengan kata sehari-hari. Sebab banyak gelarannya. Banyak bunga ibarat buah. Tetap harus dilantunkan Pak ya. Kalau sehari-hari kan ujaran ya. Ujaran. Diujarkan. Iya. Dilantunkan. Bisa nggak Pak kalau cuma diujarkan? Nggak bisa ya? Nggak boleh ya? Harus tetap dilantunkan. Pakai dilaguang itu cuman memakai bahasa dalam, memakai bahasa Inandi. Nggak boleh. Nggak pas nanti. Kalau yang seperti ini ibaratnya mengundang kepandaian dengan suara yang bagus. Kalau suara jelek itu terganggu juga. Makanya saya tidak mau sendiri. Harus ada yang menjawab. Apalagi kalau cewek yang menjawab saya, garang saya. Gitu. Padang katin puang ikadem. Mulai dari maruang makan ikan deh. Nah, dah pitang keren bah. Ikadang jadi pemakin tu ilaguang. Tapi makai bahasa Inandi, bahasa tuturan deh. Kalau yang dikatakan memanggil makan itu tadi, itulah kalau dilakukan. Kalau yang bahasa sehari-hari, molek nain makan ki, itu bahasa sehari-hari. Kalau yang dilakukan itu tadi, kalau di Padang katenang besi kada jadiin. Yang makin laguang ko maksudnya ringin bah. Aruat kadeng molek nain. Nah, Bo nyalung tindoan ka. Araumban, arampu. Da dua panyambungan nain, panyambungan narapanan. Maroang mangkanti. Itu. Habis. Jadi sesudah kalian makan, mandi. Di kamaminan maroang tin, maroang mangkanan. Lalu mandonain. Bau batang tagiling ka, batang dawin bolongan. Bau rutan ni kali nain. Murut rai dua. Itu mandi. Banyak gelarannya. Sesudah mandi, kamaminan bau rutan ni kale. Murut rai duanin. Aruat kadeng molek nain. Lalu manikan, ibawa baliang ka. Itu pulang mandi. Sampai di atas rumah. Sampai di bilik. itu makanya tadi kalau mandi itu bahasnya banyak gelaran. Sudah itu datang di bilik, disuruh berganti. Apa tuh 5 masang ngain, mamasang mamakaikin, pakaian mulai bunga lulud, sarawan sakung sangin, baju ayu pangan sinin. Nah, itu udah berganti. Jadi tadi maksudnya kalau sudah makan tadi kan disuruh mandi terus sabun dan sebagainya kan, itu yang pertama yang diminta tadi. Nah kemudian setelah mandi kan disuruh naik langsung disuruh ganti pakaian yang biasa dipakai lah gitu bah. Nah, itu ya Pakaian sehari-hari, baju biasa, celana biasa. Tapi kadang-kadang 5 kalimat 5 kata itu kan kalau dijabarkan kan panjang, kena banyak gelaran. Jalu bangun bolongai kapuasan asilong balu pole bauling balu danu asilong galang tima silong panyarua masan